pupil, iris, ya, lensa, zona iya menggantung lensa. Kemudian ada vitreus, baru di belakangnya nanti ada koroid, retina, sama sclera bagian paling luar. Ya. Kemudian ada juga nervus opticus dengan pembuluh darahnya gitu. Terus kemudian ada otot-otot yang melekat sesuai dengan arah pergerakan ya. Jadi ada muskulus yang abdusen, muskulus orbicularis, muskulus levator palpebra yang nempel-nempel itu ya menggerak-gerakkan lagi. Ya, termasuk palpebra ya, sorry, jadi tadi kurang palpebra yang melingkupi orbita dan kavum orbita. Gitu. Itu juga termasuk aksesoris dari anatomi mata. Nah ini kavum orbita itu dibentuk oleh tulang-tulang di mana kayak membentuk kerucut gitu ya. Dengan basicnya ada yang basicnya madep kita ke bawah gitu. Nah, kemudian batas superiornya itu dari os frontal, kemudian lateralnya ada os zygoma, os sphenoid, kemudian inferiornya ada os maxilla dan os zygoma bagian inferior. Kemudian yang medial itu ada os sphenoid sama os lacrimal. Kemudian nanti ada lubang yang disebut dengan caris opticus, nanti ini mas ke tempat keluarnya nervus opticus gitu ya, yang ini kalau di gambarnya. Nah ini tadi sudah, ini otot-ototnya ya, ada rectus, ada abdusen, ada rectus yang banyak itu ya, medial, lateral, dan sebagainya. Ini pembuluh darahnya nanti masuk di dalam sarafnya gitu ya. Mungkin sekira saja. Nah untuk kelainan yang pertama adalah kelainan kongenital. Ya biasanya kongenital ya. Nah, jadi ada kista dermoid yaitu kista, namanya kista berarti suatu rongga berisi gitu, entah cairan atau entah bahan-bahan tertentu gitu. Jadi kita kista dermoid ini berarti kulit ya. Jadi ada kista di bawah kulit. Nah, itu terjadi saat ada kelainan pada saat pertumbuhan kulit. Biasanya pada usia kurang dari 20 tahun, benjolannya biasanya di dalam kavum orbita tadi ya. Kemudian kelopak mata, leher juga bisa, hidung, dahi sebenarnya bisa di beberapa tempat. Tapi kalian nanti kalau memang misalnya lihat benjolan pada anak-anak di daerah orbita ya kita awalnya harus curigai dulu gitu ya. Nah ini terjadi karena penutupan lempeng saraf yang tidak komplit selama minggu ke-3 sampai ke-5 perkembangan embrio, di mana yang terlibat adalah komponen ektoderm nanti akan membentuk suatu kantung gitu ya, kantung dilapisi epithelis squamous kompleks, dan komponen mesoderm seperti aknes kulit, jadi kelenjar sebasea, kemudian folikel rambut. Nah itu juga ikut membentuk dinding dari kista, sehingga nanti akan membentuk suatu rongga dilapisi kulit gitu ya. Nah karena kulit itu memproduksi keratin, maka isinya kista nanti adalah bahan keratin. Jadi kulit kalian kalau ngupas itu kan kayak sisik itu ya, nah nanti sisiknya itu terjebak di dalam kista itu, sehingga kista nanti isinya adalah bahan keratin gitu. Nah klinisnya nodulnya subkutan, jadi subkutan itu di bawah kulit. Jadi nanti kalian mungkin kalau sudah terlatih bisa membedakan apakah nodulnya itu dalam atau di subkutis. Kalau subkutis kan biasanya langsung kita pegang kulit itu langsung kayak benjolan gitu. Tapi kalau di bawah di daerah subkutis atau di daerah hipodermis, maka ya benjolannya mungkin tidak terlalu bisa dipegang gitu ya. Kita pasti meraba bagian atasnya dulu gitu. Jadi dari perabaan biasanya kalau sudah terlatih akan bisa menentukan apakah ini subkutan atau lebih dalam lagi gitu. Kemudian nodulnya soliter biasanya single ya, padat, kulitnya juga tidak berubah warna kecuali nanti kalau pecah ya, jadi ini bisa pecah, tidak nyeri. Terapinya biasanya diambil di eksisi karena jadi ini suatu kantung gitu ya. Nah kantung ini harusnya kan tidak ada ya, jadi jaringannya itu ya jaringan semua. Ini tidak ada kayak kulit yang terjebak gitu ya, melengkung tapi membentuk kantong gitu. Jadi karena tidak bagusnya pada waktu proses pertumbuhan kulit terutama ya. Ini masa di daerah kavum orbita, batasnya ini enggak jelas gitu ya. Kemudian kalau diambil nanti gambarannya makroskopiknya seperti ini, batasnya jelas. Isinya biasanya bahan keratin ini kayak lemak-lemak gitu ya.
Kemudian mikroskopisnya seperti ini, jadi ini kista ya, rongga gitu. Epitelnya squamous kompleks karena kulit ektoderm tadi ya. Terus ada nexan, jadi ada kelenjar spacea, ada folikel rambutnya gitu. Nah, nanti epitel squamous kompleks kan memproduksi keratin. Keratinnya itu terjebak di dalam lumen ini gitu. Jadi dia akan mengisi seluruh lumen dari kistanya. Terus ada rambutnya juga, karena folikel rambutnya kan mengandung folikel rambut ya. Nah, di dalamnya tuh banyak rambut itu nanti. Kalau di operasi terus dikirim ke PA, biasanya isinya rambut, kayak gitu-gitu, rambut, terus bahan keratin itu tadi. Ya. Nah, ini kalau diperbesar, ini lumayannya yang tengah ini ya, ini keratin, keratin tadi, produksi keratin. Ini epitel squamous kompleks seperti epitel kulit, kemudian ini ada kelenjar spacea sama folikel rambutnya. Ya, itu itu untuk kista dermoid. Selanjutnya meningioma. Jadi meningioma di orbita ya. Jadi meningioma itu adalah apa, meningen, ingat ya, meningen akhirnya oma. Berarti neoplasma jinak yang berasal dari meningen. Meningannya siapa kalau di orbita? Meningennya nervus opticus. Nah, nervus opticus itu punya meningen yang punya selaput. Nah, dari situ nanti dia akan mengalami neoplasma gitu. Nah, itu namanya meningioma primer ya, kalau di orbita. Kalau yang sekunder bisa juga meningiomanya itu di dalam otak. Kan otak juga punya saraf, banyak saraf tuh. Nah, kalau terjadi meningioma di dalam intrakranial, maka dia bisa mendorong bola mata keluar. Nah, beda ya. Jadi kalau yang primer itu memang benar-benar karena meningiomanya nervus opticus. Kalau yang sekunder itu meningiomanya karena desakan dari di dalam otak. Jadi intrakranial ada meningioma terus mendesak sehingga mendorong bola mata ke depan sehingga nanti akan memberikan gambaran ini exophthalmos gitu ya. Jadi matanya itu mendolo keluar gitu karena terdorong oleh massa yang semakin lama semakin besar. Gitu. Kalau lama kelamaan maka ada kompresi dari nervus opticus bisa menyebabkan kebutaan. Nah ini dari CT scan ya, MRI ya. Nah, ini nanti akan terlihat ini dari intrakranial ini ya benjolannya ya. Sorry. Ini dari nervus opticus ya. Jadi kelihatan ini nervus opticus yang sebelah sini. Ini yang kiri masih normal ya. Jadi yang kanan ini kelihatan membesar. Terus di sini ada masanya gitu ya. Nah, masanya ini mendorong bola mata sehingga simetris kanan sama kiri bola matanya. Nah, itu kalau secara makros, karena dia jinak ya, jadi biasanya berkapsul, ada kapsulnya tipis ini, terus masanya itu padat, homogen gitu, jadi kayak apa namanya, sama semua gitu warnanya itu. Nah, khasnya mikroskopisnya, gambarannya ini coba kalian lihat seperti pusara gitu ya, susunan pusaran, bukan pusara, pusaran-pusaran gitu, jadi seperti kruwel-kruwel gitu ya. Nah, itu namanya whorly atau kumparan. Nah, kalau kalian lihat gambar ini kan kelihatan seperti bergelung-gelung gitu ya. Nah, itu kumparan itu namanya disebut dengan whorly. Jadi sel-sel dari meningotel ya. Jadi sel meningotelial yang tumbuh berproliferasi membentuk susunan whorl gitu, whorly ya. Terus kemudian kalau dibesarkan, intinya itu mengandung ciri khas namanya ini. Intinya ada nuclear groove. Groove itu seperti lipatan di tengahnya. Jadi nanti seperti biji kopi. Jadi kita lihat gambarnya. Dan pseudo inklusi. Jadi pseudo inklusi itu jadi sitoplasmanya meningotelial itu ada yang menonjol ke arah inti sehingga waktu diiris dibuat dia maka intinya itu kelihatan ada lubangnya. Ini tonjolan dari sitoplasma karena kepotong selnya gitu. Coba nanti kita lihat. Nah, itu bisa didapatkan juga samoma body. Nah, ini ya. Ini samoma badinya seperti ini jadi kayak kalsifikasi gitu. Terus kemudian untuk yang nuklear groove itu yang seperti ini. Jadi seperti biji kopi atau coffee bean ya. Jadi ini intinya tuh melipat di tengah gitu loh. Nah, ini bisa terlihat ya. Jadi yang ini contohnya lagi kelihatan kan panas saya itu ya. Oke, sebentar, mana lagi yang seperti biji kopi? Ini di tengahnya ini, nah yang ini ya. Nah, ini kan inti sel, terus di tengahnya kayak ada garisnya gitu. Ini karena inti sel apa? Inti selnya tuh kayak ngelipat gitu loh. Nah, itu
itu biasanya bisa ditemukan di hotel hotel ya, yang kalau banyak namanya meningioma. Nah, kayak gini ya, ini juga kafibin, jadi ini inti itu ada kayak garisnya gitu. Itu namanya clear groove. Groove itu lekukan. Kemudian tadi ada pseudoinklusi. Pseudoinklusi itu sitoplasma yang menonjol ke arah inti, sehingga waktu dipotong kan menjadi gambar seperti ini ya. Jadi ini intinya, di dalamnya tuh kayak ada apa? Kayak ada terangnya gitu ya. Nah, lagi yang kayak gini, nih ya. Jadi ini inti, terus sitoplasmanya mendorong inti sehingga waktu dipotong akan kelihatan lebih jenis seperti sitoplasma di sekitarnya. Ya, itu ya untuk meningioma. Ciri khasnya itu. Biasanya yang keluarkan ciri-ciri khas gitu ya. Nah, sekarang di orbita itu ada tadi sudah jinak, kelainan kongenital sudah, neoplasma jinak sudah, sekarang yang ganas ya. Yang sering adalah rhabdomyosarcoma. Jadi tadi kalau saya nyebut sarkoma berarti apa? Keganasan berasal dari mesenkimal. Mesenkimal siapa? Kalau rhabdo berarti dari otot rangka. Otot rangkanya siapa? Ya otot rangka yang ada di antara orbita. Ada muskulus-muskulus itu tadi ya, rectus, abdusen, dan sebagainya. Ini merupakan sarkoma orbita tersering pada anak. Jadi kalau pada anak-anak ada sarkoma, maka kemungkinan besarnya rhabdomyosarcoma. Kemudian tandanya apa? Proptosis ya, menonjol, biasanya unilateral, cuma satu mata aja, dan onsetnya cepat. Faktor resikonya mungkin pada waktu hamil pernah kena radiasi, gitu-gitu. Kemudian masanya padat, biasanya batasnya nggak jelas. Secara mikroskopis, nah ini jadi mulai kalian kenali bahwa ganas itu cirinya secara garis besar dua. Yang pertama ada, ini saya coret, harusnya neoplasma ya. Neoplasmanya sel tumornya boleh disebut sel tumor, sel tumornya itu menginfiltrasi jaringan sekitar. Jadi ini dulu nomor satu ya. Jadi ciri ganas itu apa? Nomor satu harus infiltrasi, trap cancer itu tadi, harus menyusup di antara jaringan sekitar. Nomor satu. Nomor dua, harus dilihat selnya. Ya, selain infiltrasinya dilihat selnya. Selnya akan mengalami perubahan anaplasi. Ditandai dengan apa? Intinya pleomorfik. Ya, pleomorfik itu bentuk dan ukurannya berbeda-beda. Nah, gitu. Kalau sel normal itu kan mirip-mirip ya, sama bentuknya ya sama, ukurannya sama gitu. Nah, kalau sel yang anaplasi yang mengalami keganasan itu enggak, ada yang ukurannya segede ini, sekecil ini. Nih. Jadi bervariasi bentuk dan ukurannya. Kemudian hiperkromatik, hiperkromatiknya belum ada. Hiperkromatik, kromatik berarti warna. Warnanya lebih gelap daripada sel normal. Jadi inti sel yang ganas itu warnanya lebih gelap daripada sel normal. Karena apa? Dia banyak menyerap warna karena aktivitas dari inti sel yang tinggi pada sel ganas. Kemudian kromatinya kasar, ini karena banyak membelah ya, banyak membelah itu kan kromatin menjauhi. Nah, itu akan banyak seperti itu. Kemudian ciri rhabdonya ada strep cell. Jadi strep cell itu seperti, nanti kita lihat gambarnya ya, memanjang, intinya di tengah gitu. Kemudian ada sel yang diferensiasinya rhabdomyoblast. Jadi bentuknya oval, intinya menonjol gitu. Nah, sitoplasmanya luas kalau rhabdo ya. Mitosis atipik. Nah, jadi ciri khas keganasan lagi bisa didapatkan mitosis yang atipik. Atipik itu tidak wajar gitu ya, atau mitosis patologis kalau kita nyebutnya. Jadi mitosis itu secara normal kan itu tadi ya, kromosom berjajar di bidang ekuator, terus masing-masing membelah ke arah ekuator atau kutub yang berlawanan gitu. Nah, itu tidak memenuhi kaidah itu gitu. Jadi intinya tuh terserah dia mau belok sana belok sini, mau membelah ke sana ke sini. Nah, itu namanya mitosis patologis. Kemudian ada tipe alveolar untuk rhabdomyosarcoma ini susunannya seperti alveolus. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, ini seperti alveolus, kalau kalian kan sudah pernah praktikum alveoli ya. Nah, ini jadi susunannya seperti alveolus tapi ini sel-sel ganasnya sehingga disebut dengan alveolar rhabdomyosarcoma. Selnya bulat, pleomorfik. Nah, ini alveolus ya. Hiperkromatik, warna kromnya gelap-gelap ya. Terus ini sel rhabdomyoblast itu kayak gini ya. Jadi sel otot rangka itu seperti ini. Jadi dia
bulat, oval, intinya tuh kayak kayak mata katak gitu ya, matanya kodok itu kan mendolo gitu ya. Nah, itu biasanya ini juga rada muda, selnya besar, intinya di tepi menonjol, terus sitoplasmanya pink-pink gitu. Nah, gitu. Nah, ini pleomorfik sekali ya, ada yang begini, ada yang gede, ada yang begini. Terus hiperkromatik warnanya gelap-gelap gitu intinya. Terus anak intinya nyata ini ya. Jadi ada inti, ada anak inti gitu ya. Nah ini juga anak intinya jelas sekali. Jadi inti terus di tengahnya ada titik lagi namanya anak inti. Nah ini menandakan bahwa ini adalah rhabdomyosarcoma. Gitu. Tapi seorang patolog seperti ahli patologi anatomi itu tidak semerta-merta bisa mendiagnosis ini, harus ada klinisnya gitu ya, cocok sama klinisnya. Jadi kita bukan dukun ya. Jadi nanti kalau kalian sudah jadi dokter bedah atau dokter apapun yang mengirim ke patologi anatomi, tolong dikasih keterangan yang lengkap, nama, usia, ginjolet mulai kapan gitu. Jadi ada paling nggak kita juga punya panduan gitu kan, nggak kalau moro-moro nebak gitu ya. Kita bukan dukun, kita harus mengkorelasikan antara klinis dan patologis gitu. Jadi kalian kalau nanti dokter pesan saya dikasih keterangan ginjolan sudah mulai sekian lama, tumbuhnya cepat atau lambat, dan apa mungkin keterangan klinisnya pokoknya ya yang bisa mendukung diagnosis. Nah, itu untuk kafum orbita, selanjutnya kita ke palpebra. Ini gambaran normal palpebra, nggak saya ulang ya, karena sudah, jadi ada kulit, ada squamous palpebra, ada yang palpebra conjunctiva, palpebra bulbi ya. Kalau yang palpebra conjunctiva berarti yang menghadap ke conjunctiva, yang ada di dalam conjunctiva. Kalau palpebra bulbi berarti yang conjunctiva bulbi, conjunctiva palpebra sama conjunctiva bulbi. Nah, itu nanti menghadap ke bola mata. Tapi kalau yang palpebranya sendiri itu adalah kelopak mata. Nanti kalau diiris seperti ini gambarannya, ini ada yang paling gampang dikenali adalah bulu mata ya. Ini yang paling bawah ini ya. Jadi bulu mata keluarnya pasti ke arah depan ya. Bulu mata nggak ke arah dalam kan, kecuali kalau ada kelainan ya. Ini bulu mata kan arahnya ke depan. Jadi bisa dideteni dari situ. Berarti ini bagian luarnya. Itu ya, bagian luar. Nanti epitelnya sama karena epitel squamous kompleks. Nah, kalau bagian luar itu ada otot-ototnya, ini orbicularis oculi. Kalau yang di belakang, bagian belakang itu ada kelenjar-kelenjar, ada kelenjar mifum ya. Nah, ada kelenjar mifum. Kalau yang di depan itu lebih ke arah kelenjar apa satunya? Saya kok lupa ya. Kelenjar mifum, kelenjar Zis and Mol. Nah, Zis and Mol ya, ini daerah sekitar folikel rambut. Oke, nah sekarang kelainannya di daerah palpebra itu ada hordeolum atau dan ya sebenarnya dan kalazion. Tapi prinsipnya dua penyakit ini sama. Jadi ada radang kronis supuratif di palpebra. Kalau yang orang Jawa nyebutnya timbilen itu loh ya. Jadi mungkin kalau yang orang Jawa paham ya, timbilen itu kalau kamu ngasih terus kamu minta lagi gitu katanya orang Jawa. Jadi kamu sudah ngasih terus mau minta lagi. Nah itu merupakan suatu radang kronis supuratif dari kelenjar sebasea tadi ya, kelenjar sebasea dan folikel rambut. Nah, kalau yang hordeolum itu biasanya dikaitkan dengan infeksi sehingga nanti ada keluhan nyeri. Kalau kalazion itu biasanya karena non infeksi atau karena okusi dari kelenjar. Etiologinya kalau infeksi yang paling sering karena Staphylococcus aureus, kalau okusi biasanya karena make up, penggunaan make up atau hygiene mata yang tidak bagus gitu ya. Nah, untuk hordeolum sendiri itu nanti ada yang interna, ada yang eksterna. Kalau yang interna berarti menonjolnya ke arah dalam. Jadi bisa kalian timbilen tapi arahnya ke dalam. Kadang ada yang timbilen tapi arahnya keluar, itu ya menonjol banget di sana. Itu berarti yang eksterna. Kalau yang interna itu berasal dari kelenjar mefum. Mefum tadi kan di dalam ya, berarti interna. Kalau yang di luar itu biasanya dari kelenjar small and atau dari folikel rambut dan cilianya. Itu. Terus klinisnya nanti ada nodul palpebra, terutama yang paling sering di palpebra superior, biasanya nodulnya tunggal, kemerahan, edema, dan nyeri itu kalau hordeolum. Kalau tidak nyeri namanya kalazion. Ya, karena kalazion itu biasanya kronis, ya, kronis. Jadi dia jarang nyeri. Kalau hordeolum pasti nyeri, kemerahan, ada tanda-tanda radang akut. Tapi kalau kalazion biasanya keradangannya lama, kronis. Jadi kadang tidak terlalu dikeluhkan sama pasiennya. Nah ini gambarannya, nah, ini timbilen tahu ya, gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah radang supuratif ya, jadi ada nanahnya gitu kan. Kalau sudah meletus itu sudah bahagia gitu.
Nah, kemudian yang sebelah kanan ini yang kalsium ya. Jadi ya biasanya tidak terlalu radang, tapi ada benjolan tapi tidak terlalu supuratif gitu. Atau saking lamanya juga bisa gitu. Nah, untuk mikroskopisnya gambarannya karena radang ya berarti ada edem, traumanya edem gitu ya, edematus. Terus kemudian ada ini campuran sel radang polimorfonuklear dan mononuklear. Jadi kalau polimorfonuklear berarti nukleusnya berlekuk-lekuk gitu ya, itu namanya polimorfonuklear. Yang termasuk intinya berlekuk-lekuk itu apa? Eosinofil, basofil, neutrofil itu PMN. Dan itu menunjukkan suatu peradangan akut. Kalau yang MN mononuklear berarti intinya itu satu lekuan gitu, satu lobus gitu ya. Nah, contohnya apa? Limfosit, monosit. Nah, itu menandakan infeksi yang kronik. Ini tergantung kalau infeksinya kronik berarti ya radangnya campuran biasanya radang PMN sama MN. Tapi kalau radang akut biasanya yang dominan adalah yang PMN. Nah, juga bisa terjadi radang granulomatik. Jadi radang granulomatik itu ini kumpulan histiosit ini satu granuloma ya, gede ini. Nah, ini adalah kumpulan sel-sel histiosit. Histiosit itu yang ini mana spindel-spindel ini, terus yang pucet-pucet ini namanya histiosit ya. Radang kronik. Kemudian ada ini sel Zatia multinukleotid. Jadi Zatia multinukleotid itu sebenarnya gabungan dari banyak histiosit, terus dia gabung jadi satu sel sehingga selnya besar. Tapi intinya tetap nggak gabung. Jadi intinya tetap jejer-jejer gitu ya. Jadi dia intinya tidak bergabung. Makanya selnya besar tapi intinya banyak. Itu namanya sel Zatia multinukleotid. Nah, itu. Kemudian kalau yang ingat kalau saya karsinoma berarti keganasan yang berasal dari siapa? Epitel sel basal ya. Oke, nah, nama lainnya basalioma jarang tapi sudah tidak pernah digunakan. Dulu namanya basalioma. Akhirnya oma jadi lebih tidak dipilih gitu ya. Yang dipilih adalah karsinoma. Nah, ini keganasan tersering pada kelopak mata berasal dari sel basal epitel folikel rambut. Jadi epitel folikel rambutnya mata itu yang itu asal dari sel basal sel karsinoma pada basal sel karsinoma ya. Ya, jadi tadi sering di beberapa di bawah ya. Kemudian medial kantus itu daerah kalau kita nangis keluarnya ya yang dekat nasal itu ya medial kantus. Nah, daerah situ kesulitannya adalah radikalitas. Jadi kalau basal karsinoma itu kan harus dioperasi. Jadi kalau diambil itu dia akan banyak merusak apa namanya ya jaringan lainnya gitu karena daerahnya kan sulit ya. Jadi di jepitan sini kantus itu kan kalau mau diambil secara radikal itu agak sulit, nanti resikonya pasti kelopak matanya tidak bisa menutup dengan sempurna. Nah, itu sulitnya basal karsinoma seperti itu kalau di daerah mata. Klinisnya masa biasanya tidak nyeri ya, pada terus berulkus, jadi ada boroknya. Nah, karena basal sel karsinoma itu biasanya destruksi lokal, jadi merusak jaringan sekitar. Jadi efek yang ditimbulkan itu lebih banyak merusak jaringan gitu ya. Nah, tapi jarang metastasis, itu bedanya sama squamous cell carcinoma. Kalau squamous cell carcinoma biasanya lesinya nggak terlalu, tetapi dia menyebar kemana-mana. Nah, ini diferensial diagnosisnya squamous cell carcinoma, melanoma maligna, ya nanti kita lihat kalau melanoma maligna ada sendiri. Terapinya radikalitas, jadi kalau dikirim ke PA itu dikasih tanda, ini bagian tepinya masih ada tumornya apa enggak. Gitu. Kalau masih ada nanti diambil lagi, jadi maksudnya diradikal lagi, lebih radikal. Jadi lama-lama kelopak itu habis kalau diambil gitu ya. Kalau nuruti si basal karsinoma nggak segera diambil, maka kesulitannya itu. Nah, makroskopisnya masanya ulceratif dan hiperpigmentasi. Biasanya warnanya gelap ya. Terus ini ciri khasnya ulcus roden. Jadi ulcus roden itu ulcus yang seperti dikerikiti tikus pinggirnya gitu ya. Saya juga nggak tahu itu kenapa disebut ulcus roden. Tapi kalian cari di googling pasti ada. Itu bukan karangan saya ya. Jadi pasti ada itu istilah. Ini berikutnya, nah ini gambarannya makroskopis. Masa di ini daerah kantus ya, ini daerah palpebra inferior, masanya padat terus berulkus ya, jadi ada ulkusnya. Terus kemudian ulkus rodennya tuh kayak gini, jadi pinggirnya itu nggak rata gitu ya. Nah terus kemudian biasanya warnanya gelap, kalau dulu terus ada perdarahan, mudah berdarah gitu ya. Jadi hati-hati kalau nanti kalian misalnya mengedukasi orang, dibilangin kalau ada benjolan warna kehitaman, hati-hati kalau berubah warna berubah
tumbuh cepat ya, berdarah itu etiologi keganasan gitu kan. Jadi kayak gambarnya kayak gini di awal, nanti lama-lama dia akan menghabiskan daerah sini gitu. Nah, itu nggak enaknya di sel karsinomat gitu. Jadi destruksi lokal. Nah ini gambaran klinisnya, jadi sama kriteria ganas siapa? Yang pertama, ini akan selalu saya ulang-ulang gitu ya di setiap sistem gitu ya. Jadi syarat ganas nomor 1, harus infiltrasi di antara jaringan sekitarnya. Nah ini contohnya ya, epitel itu harusnya di permukaan. Nah ini enggak, dia karena cancer maka dia baru ke bawah di daerah dermis. Harusnya di daerah dermis kan ini enggak ada ya, ini kan epitel, ini harusnya di atas. Epitel folikel rambut harusnya di atas. Ini enggak, ini sudah hampir masuk ke daerah subkutif ya. Terus ujung-ujungnya lanjut gini, karena trap tadi kan nyusup ya. Nah itu namanya infiltrasi ke jaringan stroma sekitarnya. Stroma itu jaringan ikat ya. Terus nomor 1 itu infiltrasi. Nomor 2 dilihat perselnya. Selnya untuk yang basal biasanya tidak terlalu polimorfik. Jadi selnya seragam gelap-gelap, warnanya berkromatik ya. Ini daerah yang normal yang pink-pink. Nah kalau yang ini yang ganasnya. Jadi dia intinya lebih gelap gitu. Tapi ini tidak terlalu polimorfik, berarti dia lebih ukurannya hampir sama kalau sel gitu. Nah cirinya adalah ini tersusur membentuk sarang-sarang ya, ini sarang-sarang, tepinya tersusur berjajar seperti pagar. Nah, namanya palisading. Jadi dari gambarnya coba besar, ini gambarnya. Jadi kalau nyusup-nyusup di antara jaringan ikat, terus ini, nah ini di tepi ini kan yang bagian tepi itu kan kayak jejer-jejer gitu ya. Nah, ini juga kita lihat pulau yang ini, nah ini juga tepinya itu seperti pagar ya. Nah, itu namanya palisading. Itu ciri dari basal sel karsinoma. Terus biasanya ditemukan mitosis tadi, mitosis atipik. Ini mungkin tidak terlalu kelihatan ya. Kalau basal sel karsinoma mitosis atipiknya biasanya tidak terlalu nyata. Harus dipendelik satu-satu gitu. Nah itu untuk basal sel karsinoma. Ini masih sama ya. Jadi di kampus media membentuk ulkus, terus ada sekretnya itu biasanya batasnya nggak jelas. Nah ini mikroskopisnya harus infiltrasi ini ya. Jadi ini kan jaringan yang normal kan ini. Nah ini ganasnya nyusup-nyusup di antaranya, lancip-lancip gitu. Ada kalau dia tuh seperti ujung-ujungnya trap tadi itu ya, menjulur-julur gitu. Karena dia infiltrasi itu tadi. Terus selnya gelap-gelap, ya tidak terlalu polimorfik gitu. Itu untuk basal sel karsinoma. Itu di palpebra. Sekarang kita lanjut ke konjungtiva. Jadi konjungtiva sudah ya, ada konjungtiva bulbi, ada konjungtiva palpebra. Kalau konjungtiva palpebra itu yang nempel di palpebra bagian dalam. Kalau konjungtiva bulbi, konjungtiva yang melapisi permukaan dari sklera. Ya, nah, yang bening-bening itu ya. Epitelnya adalah epitel squamous, ada ininya, ada kayak goblet gobletnya gitu. Ini sel goblet ini menghasilkan musin. Jadi kenapa kok konjungtiva? Kenapa kok mata kalian itu cenderung ya karena ada musin yang diproduksi oleh epitel ini gitu. Jadi biar nggak kering matanya. Ya. Nah ini kelainan yang ada di konjungtiva itu yang pertama adalah neoplasma gina. Tapi kan akhiran oma ya. Nah, papil berarti bentukan tonjolan. Jadi dia berasal dari neoplasma gina yang berasal dari epitel kelenjar tadi ya, dari konjungtiva. Nah, ini benjolan biasanya single. Nah, kalau diambil biasanya seperti ini ya, batasnya jelas, terus homogen gitu ya. Terus kemudian sesil itu seperti bunga apel itu ya. Nah, mulberry like, tahu buah mulberry ya, kayak anggur kecil-kecil gitu ya. Kemudian ada pembuluh darah sekitarnya. Ini untuk makroskopisnya papiloma. Nah, untuk mikroskopisnya namanya papil, berarti tonjolan, gitu ya, menonjol ini kan menonjol gitu. Terus dia ada proliferasi epitel, epitelnya menebal. Harusnya kalau normal itu kan segini ya, ini daerah yang masih normal, harusnya segini. Ini tidak, karena ada proliferasi dari epitelnya, maka epitelnya menebal, ya. Epitelnya menebal, itu proliferasi epitelnya. Terus ada tangkainya, ini kan tangkainya tadi ya, tangkai terdiri dari jaringan fibrovaskular. Jadi ada pembuluh darahnya, ada jaringan ikatnya. Ini pembuluh darah yang merah-merah ya.
Ini juga kelihatan papil ya, tonjolan, terus epitelnya menebal. Terus ini karena dia biasanya dikaitkan sama infeksi virus, jadi kalau papiloma di mana aja, papiloma gambarannya sama, bisa di konjungtiva, bisa di kulit biasa itu, bisa di laring ya, sama aja gambarannya ya tonjolan. Terus epitelnya menebal, terus ada gambaran koilosit ini. Jadi koilosit itu tuh epitelnya yang selnya membesar ini, terus intinya tuh mengkerut di dalam, terus intinya itu gelap gitu ya, seperti kismis. Nah, kismis itu kan mengkerut gitu ya. Nah, itu adalah bentukan yang disebut dengan koilosit. Ini adalah marker adanya infeksi virus. Ya, papiloma itu kan HPV ya. Di mana aja, di pelvis bisa, di organ genitalia wanita bisa, di kulit bisa, di rongga mulut bisa gitu. Pokoknya dijaga sama infeksi virus HPV. Kalau Cina namanya papiloma. Papiloma ini biasanya bisa kalau bisa berprogresi menjadi ganas ya, di karsinoma. Nah, berikutnya selain papiloma, kalau papiloma Cina, kelainan di konjungtiva ganas yang sering juga itu adalah melanoma. Nevus Cina ya, Cina nevus dulu. Nah, nevus itu ini, jadi bisa hanya bentukan coklat kayak gini atau hitam kayak gini, ini andeng-andeng kalau ke orang Jawanya ya. Jadi tumor konjungtiva atau neoplasma konjungtiva paling sering ya. Jadi mungkin kalian juga ada yang punya ya, jadi konjungtivanya ada hitam-hitamnya itu, nah itu nevus. Berasal dari sel melanosit, jadi di dalam konjungtiva itu ada epitel, squamosnya kan tadi ya, ada beberapa sel melanositnya gitu. Nah itu yang mengalami proliferasi berlebihan. Jarang di daerah kornea, fornix dan konjungtiva. Jadi biasanya jadi biasanya di konjungtiva bulbi seperti ini. Bisa muncul gejala air, terapinya bisa dieksisi ya, jadi konjungtivanya yang ada itu diambil. Terus kemudian makroskopisnya lesinya bisa dapat sedikit menonjol, ukuran, bentuk dan derajat treatmentnya bervariasi ya, yang coklat ada yang gelap kayak ini. Ada beberapa kasus yang tidak berwarna malah ya, itu yang tidak berwarna itu agak sulit membedakan dengan yang lainnya. Nah, mikroskopisnya ya. Nah, pasal epitel ini banyak sel nevus. Nah, kalau dia membentuk suatu massa ini, nah ini namanya nevus gitu ya. Nevus ada yang junctional. Kalau junctional itu berarti di daerah antara epidermis bagian bawah, ya. Kalau yang ini namanya dermal nevus intradermal. Berarti dia di daerah dermis. Kalau di dua-duanya ada, berarti di daerah epidermis ada, di daerah dermis ada, namanya compound atau campuran. Gitu. Itu jenisnya secara mikroskopis. Ini neoplasmanya berbentuk sarang-sarang ya. Ini sarangnya tapi bagus ya, maksudnya batasnya jelas. Terus diperiksa lagi selnya. Selnya tidak memenuhi kaidah ganas gitu. Jadi meskipun ini tampaknya kan infiltrasi ke jaringan bawahnya ya, tetapi tidak dilihat klinisnya, kemudian dilihat selnya juga harus nevus tidak memenuhi syarat keganasan. Jadi intinya biasanya sama bentuk dan ukurannya. Terus kemudian juga kromatinnya halus-halus gitu, tidak ada anak inti yang nyata. Nah itu karena apa? Membedakan dengan melanoma maligna. Kalau melanoma maligna berarti keganasannya berasal dari sel melanosit. Kalau nevus itu kan ya. Dibedakan dengan cara apa? Yang pertama yaitu tadi infiltrasi. Kalau melanoma biasanya infiltrasi selnya kita di bawahnya. Terus dilihat per selnya. Kalau melanoma selnya lebih kecil-kecil gitu ya, morfik, hiperkromatik, warnanya lebih gelap gitu. Itu atipikal kan. Nanti kita lihat perbandingannya. Oke, itu terus ciri khasnya pokoknya ada pigmen itu ya, baik di intra maupun di ekstraseluler. Jadi bisa di dalam sitoplasma, bisa di luar sitoplasma. Kalau nevus tidak ada mitosisnya ya, itu membedakan sama melanoma. Nah ini sekarang yang melanoma, dia berasal dari melanosit sama, tetapi dia ganas ya. Nah, keganasan tersering kedua di konjungtiva setelah squamous cell carcinoma. Jadi di konjungtiva nomor 1 squamous cell carcinoma, nomor 2 baru melanoma maligna. Jadi ini termasuk perkecualian tadi ya, akhirannya oma, tetapi dia ganas, tapi sudah diimbui maligna ya. Jadi jangan khawatir. Jadi tidak keliru kalau melanoma maligna ya berarti ganas pasti karena belakangnya sama malignanya.
Tapi kalau disebut melanoma aja jangan keliru, Gina ganas ya. Ini masuk perkecualian istilah tadi yang saya sampaikan di awal. Baik, berikutnya bisa didapat pada kulit, jadi nggak cuma konjungtiva saja ya, bisa di mana-mana sebenarnya dia ya. Kemudian juga bisa di orbita atau di meningen juga bisa ya. Kemudian dia juga sering menyebar ke organ lain, nanti disebut dengan metastasis ya. Biasanya metastasisnya lewat saluran limfo. Jadi secara limfogen nanti bisa berkunjung ke kasmin di mana aja. Jadi biasanya justru melanoma itu lesi primernya itu kecil, tetapi dia jadi dia sudah menyebar kemana-mana. Itu khasnya melanoma. Jadi kadang nodul penyebarannya itu lebih besar daripada lesi primernya. Gitu ya. Nah ini nodulnya kehitaman, cepat membesar, meluas ke orbita, palpebra, dan sekitarnya. Nah sekarang bagaimana cara membedakan nefus dengan melanoma maligna secara klinis? Nah, jadi kalian nanti bisa edukasi ke pasien. Kalau misalnya pasien ini punya nefus ya, dok ini sudah lama, tetapi yang terakhir ini kok semakin cepat membesar, nah, itu hati-hati. Jadi ada kriteria ABCD dari nefus yang harus dicurigai itu berubah menjadi ganas. Nomor 1A berarti asimetrik. Asimetrik itu berarti tepi-tepinya itu sudah mulai ada yang belok sana, dan di sana, dan di sini. Jadi nggak bulat lagi gitu. Kalau nefus kan kita taunya bulat gitu ya, yang dengan lingkungan bulat rapi gitu. Nah itu kalau tiba-tiba mengalami perubahan menjadi asimetris itu perlu diwaspadai. Yang kedua B, bordernya nggak rata. Nah tepinya nggak rata, gitu ya. Jadi harus diwaspadai. Yang ketiga C, color. Jadi warnanya berubah, tambah lebih hitam. Gitu. Itu juga hati-hati. Terus kemudian D-nya itu diameter. Jadi diameternya bertambah dalam waktu yang cepat. Itu hati-hati. Jadi bisa kalian kan ke pasien kalau misalnya ada nefus. Jadi hati-hati, kalau mudah berdarah juga bertambahnya darahnya. Yaitu kalau di konjungtiva biasanya ketebalannya nggak terlalu tebal seperti kulit ya. Kalau di kulit kan kadang bisa ngonjol, juga konjungtiva biasanya enggak. Jadi dia lebih tipis daripada di kulit biasa itu. Lokasinya biasanya kalau di konjungtiva palpebra, bisa juga di fornix atau di karunkula. Mempunyai mortalitas 2x4 dengan konjungtiva putih. Nah ini gambarannya. Nah ini kalau tadi tanda-tanda asimetrik, bordernya nggak rata gitu ya, mudah berdarah, terus diameternya bisa cepat, itu hati-hati. Nah ini perbedaan sama yang nefus tadi bisa dibayangkan ya. Nefus tadi kan sarang-sarang gitu. Kalau nggak ini enggak, dia sudah nyebar gitu di daerah virusnya sudah full sama sel ganasnya. Terus kalau dari sini banyak pigmennya ya, pigmennya kan cepat-cepat gelap gitu. Terus kalau dibesarkan dia memenuhi kajian sel ganas dari selnya. Hipermorfik, hiperkromatik, terus atipik kayak gitu. Nah ini gambarannya. Jadi beda sama nefus tadi, nefus itu kan masih bagus gitu. Ini enggak, ada yang segini, ada yang segini, gede ini intinya ya. Nah, ada yang segini. Itu pleomorfik namanya ya. Terus hiperkromatik warnanya lebih gelap, ini lebih gelap, ini gelap. Terus kemudian kromatiknya kasar ya. Terus ada anak intinya. Ini anak intinya di tengah inti ini namanya anak inti. Anak intinya jelas. Terus ada pigmennya. Gitu ya. Nah, ini beda sama yang nefus tadi. Nah, berikutnya yang ganas juga di konjungtiva adalah squamosal karsinoma. Ini paling sering ya. Jadi lebih sering juga dari basal sel karsinoma. Laki-laki biasanya yang paling sering usia tua bisa invasi ke kamera okular, jadi bisa masuk ya. Ini lebih sering metastasis daripada basal sel karsinoma. Basal sel karsinoma tadi itu dia palpebra ini ya tadi. Jadi dia kalau tadi perbedaannya. Kalau squamous cell carcinoma itu dia lebih sering suka jalan-jalan metastasis. Kalau yang basal sel carcinoma itu dia lebih destruksi lokal. Ini makroskopiknya seperti ini. Konjungtiva, aduh kok lali palpebra itu konjungtiva ya tadi ya. Nah ini konjungtiva masa papiler atau esofitik. Esofitik itu menonjol ke depan, menonjol keluar gitu ya. Di daerah limbus yang paling sering limbus itu perbatasan antara kornea sama sklera. Terus kemudian kalau ada hiperpigmentasi kadang bisa warnanya lebih gelap, kadang mengacau dengan melanoma gitu ya.
kemudian inflamasi pada konjungtivanya. Ini secara makroskopis. Dan mikroskopisnya seperti ini. Jadi beda sama melanoma tadi, gambaran gejalanya nggak ada ya. Selnya pleomorfik, gede-gede gini, ada yang seperti ini, ada yang sini, ada yang sini. Ya, sitoplasmanya luas. Kalau ini ya pink-pink kayak apa ya, pink-pink kayak itu loh, aromanis gitu ya, atau aromanis. Nah, pinknya seperti itu ciri khasnya squamous. Terus karena squamous itu kan kulit ya memproduksi keratin ya. Nah, bisa ada bentukan keratin pro ini, jadi kayak mutiara tanduk. Sama seperti di mana kemarin paru ya. Di paru itu kan bisa squamous karsinoma. Gambarnya sama. Jadi ya ada keratin polnya, ada pleomorfiknya gitu. Ini mikroskopisnya 1 menit ada syarat ganas infiltrasi jaringan kita. Terus kemudian kondisinya misalnya ada keratin pro-nya ya sudah, berarti bisa juga squamous karsinoma tanpa keratin, namanya non keratinizing squamous karsinoma. Jadi kalau ada keratinnya pasti squamous karsinoma, kalau tidak ada keratinnya masih bisa squamous karsinoma ya. Jadi SCC itu tidak selalu ada keratinnya. Ini keratin pro-nya ya, jadi kayak sarang-sarang sel tumor, kemudian dia memproduksi keratin, terjebak di dalamnya membentuk mutiara. Nah, ini disebut dengan mutiara keratin. Nah, Oke, sekarang kita ke mata bagian dalam, yaitu retina. Nah, retina ada 9 lapisan ini ya, kalian harusnya sudah tahu gitu, mulai dari ini sklera, kemudian ada pembuluh darah koroid ya, kemudian baru mulai dari lapisan pigmen, lapisan kerucut dan batang, dan seterusnya sampai pada membran limiting internal gitu ya. Ini ada berapa lapis. Nah, yang paling sering adalah pada mata retinoblastoma. Ini juga masuk perkecualian ya. Jadi akhirannya oma, tetapi dia ganas. Berasal dari sel-sel apa ya? Ini progenitor dari sarafnya di retina. Ya. Jadi cikal bakal sarafnya di retina itu mengalami ganas. Makanya kalau cikal bakal ini biasanya pada anak-anak ya. Jadi dia merupakan keganasan intraokulir tersering pada anak. Jadi dari dalam bola matanya sendiri, gitu ya. Jadi tersering pada anak. Usianya biasanya usia anak, 13 bulan, 3 tahun pertama kehidupan biasanya ya. Jadi biasanya dikeluhkan yang mengeluhkan orang tuanya, bukan anaknya. Jadi orang tuanya seperti mata kucing yang paling sering keluar. Ya, mata kucing kayak menjilat gitu ya, dalamnya kayak ada apa ya, ada pantulannya gitu. Nah, ini diawali dari mutasi gen retinoblastoma ya. Jadi hilangnya fungsi dari gen retinoblastoma, di mana gen retinoblastoma itu adalah protein yang mengatur mensupresi ya, gen supresor tumor kan dia. Jadi mensupresi proliferasi sel. Nah, itu tidak berfungsi gitu. Jadi akhirnya sel itu bisa tumbuh sekaratnya sendiri gitu. Jadi inaktivasi dari gen retinoblastoma. Bisa unilateral atau bilateral, dapat menyebar ke otak dan susun tulang karena ini ganas dan destruktif ya. Jadi awalnya penampakannya matanya putih gitu, leukopori namanya ya. Terus strabismus lama-lama, jadi kelihatan dia itu agak juling gitu ya, anak-anak juling hati-hati. Kemudian pada oftalmoskop didapatkan nodul putih pink indositik secara retina. Terus ada retinal detachment. Jadi karena ada tumor mendorong ke dalam vitreous, maka retinanya akan mudah lepas gitu ya. Nah, nantinya bisa ada ovitis, terus glaukoma sekunder. Ini nanti mungkin kalian akan lebih jelas kalau sudah masuk di minggu depan di mata ya. Nah, gambarnya seperti ini leukopori. Jadi ketika dibuka ini bukunya biasanya yang ngeluh, matanya kok putih seperti mata kucing gitu. Ternyata di dalamnya ada seperti masa kayak gini nih. Jadi ada mangsa tumbuh cepat memenuhi rongga vitreous. Terus ini ya, jadi ini putihnya kayak terdorong. Nah, terus lama-kelamaan akan menyebabkan lepasnya retina, jadi retinal detachment. Jadi kalau sudah memenuhi bola mata ya, sampai menyebabkan kerusakan nervus, kerusakan semuanya. Jadi ini matanya harus diambil.
Nah, ini secara mikroskopis, kalau belas-belas gitu ya, retinoblastoma, pokoknya yang berasal dari sel-sel cikal bakal sel lain itu biasanya selnya kecil-kecil. Jadi tidak terlalu menunjukkan keganasan gitu ya. Jadi pintar bersembunyi ya. Bentuknya bulat, relatif uniform, tidak terlalu pleomorfik. Intinya bulat, kromatinnya biasanya agak granuler. Anak intinya juga nggak jelas gitu. Jadi kadang kita rancu apakah ini granat atau cuma. Tapi biasanya ada mitosis patologis gitu ya. Jadi ciri khasnya kalau blastoma itu ada gambaran roset. Roset itu seperti rose ya, bunga mawar. Jadi selnya berkelompok melingkar dengan rongga di bagian tengahnya. Nanti kita lihat gambarnya. Nah, kalau yang ini Flexner ada dua macam ya, Flexner Winter Steiner roset sama Homerite roset. Kemudian ada proses nanti itu gambar berikutnya. Nah ini, jadi selnya tuh kayak apa ya, ngelompok ini, terus tengahnya ada ruang kosongnya gitu ya. Yang ini Flexner Winter Steiner roset biasanya ada bolongnya. Tapi kalau nggak ada bolongnya kayak gini, seperti bunga tapi nggak ada bolongnya, itu lebih ke arah Homerite roset namanya ya. Jadi ini ada kalau kalian cari di Google kalau nggak percaya. Nah ini floret itu seperti kayak apa ya namanya ya, kayak menjulur-julur gitu ya. Nah, itu biasanya ada gambaran pada retinoblastoma. Nah ini gambaran nyatanya ya, ini seperti apa yang Homerite roset, karena tengahnya kan nggak kosong gitu ya. Nah ini Homerite roset. Biasanya lebih sering pada retinoblastoma kalau Homerite roset. Jadi mitosis ini masih normal kayaknya ya, masih berada di bidang ekuator gitu kan. Tapi kalau yang mitosis yang abnormal itu dia sudah RPD arahnya, sebentar saya carikan. Nah yang ini juga mitosis, tapi kayaknya mitosis yang ini nih, mitosis yang abnormal tuh ini. Ya yang ini ya. Jadi mitosis patologis itu banyak ini. Nah, jadi intinya tuh apa ya, jerawat gitu. Nggak rata gitu loh ya, nggak benar-benar geser di bidang ekuator kayak gitu. Nah, biasanya menunjukkan keganasan. Nah, ini ya selnya tidak terlalu yang bentuknya beda-beda gitu, enggak, cenderung sama. Terus gelap-gelap, sangat gelap kalau gelap-gelap gitu. Ya, itu ya itu untuk retinoblastoma. Berikutnya kita ke hidung. Jadi hidung ini sudah saya sekilas saja ya, karena sudah anatomi saya lewati. Nah, yang pertama yang tidak dulu ya, yang karena inflamasi dulu, jangan yang ini non-neoplastik. Yang paling sering dikirim ke PA adalah poliplasi atau nasal polip ya. Polip itu merupakan lesi non-neoplasma. Jadi non-neoplasma berarti ya jangan dikit neoplasma ya. Jadi dia biasanya timbul karena proses keradangan yang kronik. Jadi radang sebenarnya ya. Jadi benjolan tumor tetapi bukan neoplasma. Jadi inflamasi yang kronik, misalnya kalian kena rhinosinusitis yang suka bersin-bersin ya, itu lama-lama jadi polip ya. Jadi karena mukosa yang terus bengkak, nah radangnya terus jalan, maka dia membentuk suatu benjolan gitu. Seringnya benar-benar pada hidungnya. Nah karena menyumbat hidung, maka ya keluarnya hidungnya buntu, mukosanya bengkak, terus cairan ya, karena dia kan ada edem ya. Edem sehingga terjadi ekstravasa cairan, produksi musinya bertambah sehingga ada beler. Kemudian nyeri wajah terutama daerah hidung karena tekanannya kan semakin tinggi karena buntu ya, karena tekanannya memenuhi ruangan hidung. 60% kesaran dalam 10 tahun biasanya ada asma ya, ada alergi gitu. Nah ini jadi bisa kalian lihat, ini rongga hidung ada tonjolan ya, tonjolan biasanya single, permukaannya halus terus bengkak gitu kayak, jadi kan kelihatan bengkak gitu ya. Nah jadi kayak apa ya, licin gitu permukaannya ya. Benjolannya single multiple, daerah sinus paranasal, daerah destruktif, jadi batasnya. Nah gambaran mikroskopisnya polip berarti benjolan ini kan benjolan ya, menonjol itu ada tangkainya, terus epitelnya tipis. Ini kalau diperbesar epitelnya hidungnya ini ya, pseudostratifier kolumner, ada silianya. Kemudian ini stromanya kayak gini, stromanya tuh edematus, banyak cairannya ya, kelihatan senggang-senggang gitu, selnya renggang-renggang. Terus banyak sel radang yang kecil-kecil gelap-gelap, ini sel radang mononuklear atau sel radang kronik. Kemudian banyak ini
karena vasodilatasi ya, jadi pembuluh darahnya banyak dan melebar. Ini adalah polip sinomasa. Mungkin ada yang pernah kena polip gitu ya, atau saudaranya mungkin ya, itu gambarannya seperti ini. Trombonya edem, banyaknya radang, terutama limfosit, sama isomasi campuran. Nah, terus sekarang yang neoplasma gina, namanya papiloma. Bedanya polip sama papiloma apa tadi? Papiloma itu neoplasma. Kalau polip non neoplasma karena keradangan. Kalau yang papiloma, epitelnya, ini epitel ya, papil tonjolan dari epitel yang sifatnya gina. Jadi epitelnya menebal, itu bedanya sama polip. Tadi polip itu kan sebenarnya tipis ya, masih sama yang normal. Tapi kalau papiloma, karena dia neoplasma, epitelnya bertambah banyak. Nah, biasanya kena sinus juga. Nah, papiloma selain di hidung juga sampai ke sinus-sinus gitu. Ini tidak sama seperti di konjungtiva tadi ya. Jadi papiloma itu dikaitkan sama infeksi HPV tipe 6 dan 11. Nah, manifestasi klinisnya sama seperti polip. Jadi biasanya papiloma sama polip itu secara makroskopis mungkin sulit dibedakan. Nanti dibantu dengan pemeriksaan penunjang gitu ya. Nah, kalau papiloma tadi gina, kalau berubah jadi ganas namanya squamous cell carcinoma. Ini tipe jenis papiloma ada yang onkositik, ada yang esofitik. Esofitik itu menonjol keluar gitu ya. Kalau yang inverted itu menonjol ke arah dalam. Jadi epitelnya itu tumbuh tapi ke arah dalam. Tetapi bukan infiltrasi, nanti kita lihat gambarnya. Tetapi ini juga lama-kelamaan bisa berubah jadi ganas. Yang inverted ya. Tipe yang inverted itu risiko terjadi malignansi. Nah, ini jarang bentuk tonjolan seperti ini ya, tonjolan. Ini kan sulit dibedakan sama polip ya, tadi hampir sama ya. Nah, nanti bedanya adalah dari pemeriksaan histopatologi. Nah, ini gambarannya sama seperti papiloma tapi di konjungtiva ya. Jadi bentuknya tonjolan, terus epitelnya menebal, terus ada fibrovaskuler tangkainya ya. Fibrovaskuler, jadi ada fibrus sama pembuluh darah ini yang merah-merah. Nah, esofitik itu adalah gambarannya, jadi menonjol keluar. Kalau yang inverted gambarnya seperti ini. Nah, ini menonjol ke arah dalam. Jadi ini epitelnya harusnya kan dia menonjol. Ini tidak menonjolnya ke dalam, ke arah dalam. Ke arah tangkainya ini ya. Ini kan tangkainya tadi yang fibro sama vaskuler. Jaringan ikat sama pembuluh darah. Nah, dia itu masuk ke dalam sini. Kok kayak infiltrasi? Loh, bukan. Infiltrasi itu tepinya nggak rata. Ini tepinya masih bagus. Ya, jadi membran basalisnya masih utuh, tapi cuma tumbuh ke arah dalam. Terus kemudian yang kedua di selnya. Kalau saya baik-baik saja ya cenderung papiloma bukan squamous cell carcinoma. Itu bedanya ya. Jadi harus dilihat yang pertama infiltrasi, yang kedua sel-selnya. Kalau sel nanti ya jangan langsung sana ya, kita harus lihat dulu sebelum terjadi. Nah, ini tonjolannya ya. Kalau ini yang tipe onkositik tadi, jadi tonjolan tetapi musik apa kayak bolong-bolong ini ya. Jadi banyak glikogennya ini ya. Jadi glikogen itu kayak gel-gel gitu ya. Bolong-bolong itu. Ya. Jadi setelah dari hidung kita ke nasofaring ya. Ini kayaknya terakhir. Untuk kelainan di DHT yang paling sering yang kanan adalah nasopharyngeal karsinoma. Jadi kalau saya ingat, kalau nyebut karsinoma berarti apa? Keganasan yang berasal dari epitel. Epitelnya siapa? Ya epitel nasofaring. Nah, epitel nasofaring apa? Ingat? Harus tahu ya kan, masuk minggu ini. Jadi nasofaring epitelnya adalah sama seperti hidung ya. Jadi situs kata volume biliar. Terus kemudian dikaitkan dengan infeksi Epstein-Barr virus. Jadi nasopharyngeal karsinoma itu dikaitkan sama infeksi EBV, kemudian rokok sama ikan asap. Jadi yang suka ikan asap itu hati-hati. Lokasi tersering adalah di fossa Rosenmuller. Fossa Rosenmuller itu yang notok belakang. Nah, kalau kamu bisa hidung, kamu lihat notok ke belakang, jadi nasopharyngeal ada situ. Kemudian kalau masanya membesar, dia bisa meluas ke hidung, ke sinus paranasal, ke tulang, ke orbita mendesak ke atas. Jadi bisa di mana ya. Makanya manifestasi klinisnya itu ada triasnya. Yang pertama, nasal discharge atau hidungnya buntu. Ini salah satu karena dia memenuhi bisa ke arah depan memenuhi spasmasi. Yang ketiga, epistaxis.
pelafis ya karena dia ganas ya, terus kemudian masuk ke hidung, maka kalau mudah perdarahan sehingga terjadi sakit. Yang ketiga, karena dia lokasinya di fossa rosimolar, itu tempat muara dari siapa? Itu bahasa itu. Nah itu maka terjadi penurunan pendengaran. Itu triasnya ini. Kalau pada pasien ya ada biasanya hati-hati, harus kita curigai di nasofarnya itu ada sesuatu. Terus ditambah lagi sama satu ini, benjolan di leher ini juga paling sering. Jadi biasanya sering pasien itu diberikan ke saya benjolan di leher gitu ya, di aspirasi gitu. Untuk benjolan lehernya kayak ya, apa namanya, kayak gak enak gitu maksudnya, dapatnya gitu. Nah, biasanya saya tanyakan kayak gini, ada ciri hasilnya pandang, kalau ada ini ya sudah, berarti nanti misalnya saya tulis mohon korelasi klinis dari klinis ada enggak di mata di daerah nggak paling kayak gitu. Jadi justru kadang temunya itu dari kelenjar getah ini dilihat dulu. Orangnya mungkin nggak terlalu mengeluh pada saat ini, tapi begitu ada gejala dilihat langsung diperiksakan. Itu yang paling sering. Nah, kemudian dipastikan dengan radiologi mata di nasowari yang distruksi ke tulang sekitar. Secara definisi WHO itu dibedakan menjadi, jadi sebenarnya kan epitelnya itu antara kolumer sama squamous. Jadi secara definisi WHO itu dibedakan menjadi squamous dan carcinoma yang differentiated sama yang undifferentiated. Jadi kalau yang undifferentiated, diferensiasi itu kan perubahan sel mendekati sel yang normal gitu. Jadi semakin sel itu diferensiasinya baik, maka dia semakin mendekati bentuk sel yang normal. Jadi kalau undifferentiated berarti dia menjauhi gitu ya. Jadi jauh dari sel yang normal. Jadi selnya itu sudah karpeti, sudah gede-gede, sudah macam-macam bentuknya, sudah karu-karuan itu. Berarti meningkatkan menunjukkan keparahan gitu ya. Gampangannya gitulah. Jadi semakin undifferentiated dia akan semakin melenceng dari sel yang normal itu. Makanya prognosisnya lebih buruk daripada yang differentiated. Kemudian ada keratinizing squamous carcinoma, gambarnya tentunya sama seperti yang di konjungtiva gitu ya. Kemudian ada tipe basaloid, tapi yang sering ini yang undifferentiated. Nah, ini mikroskopisnya ya. Jadi syarat yang pertama selalu ini. Sel infiltratif di antara jaringan ikat. Nah, ini jaringan ikat yang normal ya, ini sudah ini. Terus ini ada sel yang lepas ini satu-satu ini. Ini sel ganasnya sudah lepas satu-satu. Ini bentar lagi sudah penuh ya sel ganasnya. Ini sel ganasnya. Nah, menyentuh sarang ini. Ini mas daerah yang normal ya. Ini mas daerah yang normal, ini normal, ini normal. Ini sudah mulai dipenuhi sama sel ganas. Ini sudah mulai lepas nih satu-satu ini kan. Nah ini nanti dia semakin merusak yang normal-normal itu lama-lama menduduki, lama-lama menjajah daerah yang normal gitu ya. Susunannya ini solid, radikuler, terus kemudian misalnya yang kedua dilihat selnya. Jadi tadi memenuhi kaidah anaplasi, morfik, bentuk ukurannya bermacam-macam, hiperkromatik lebih gelap ya ini. Kemudian membran intinya biasanya tidak rata. Terus untuk yang tipe keratinizing itu ada keratin pro sama yang di konjungtiva tadi ya. Kemudian ada dua tipe yang histopatologi, ada Rigot sama Schminke. Kalau yang Rigot itu kayak gini namanya Rigot. Kalau yang Schminke itu menyebar seperti ini ya. Jadi sel tumornya itu sel ganas semua ya. Nah, ini selnya pleomorfik, hiperkromatik warnanya gelap-gelap. Terus anak intinya jelas sekali ya. Nah, intinya apa? Jadi sangat memenuhi kaidah sel ganas. Ya, intinya. Terus ini mikrosit atipikal ini. Nah, ini yang lebih jelas ya. Jadi ini seperti luha gitu ya. Nah, ini harusnya kan tidak seperti ini. Kromosom kalau membelah itu tidak seperti ini ya. Jadi ini namanya mikrosit patologi. Jadi itu yang Schminke ya, yang nyebar tadi. Kalau yang gerombol itu namanya tipe Rigot. Sudah kayaknya. Oh ya, ini yang tipe keratin ya. Nah, ini tadi sama seperti di daerah konjungtiva atau patogen tadi ya. Jadi ini squamous cell carcinoma yang keratinizing type. Jadi di nasofaring juga bisa ada seperti ini gitu. Jadi ini tipe ini ya. Infiltrasi itu kayak gini. Nah, ini kan lancip, terus ini jaringan sehatnya. Ya, jadi dia nyusup lepas satu-satu
ini satu lepas ini, 1, 2, 3 ini lepas semua, nanti dia lama-lama bertambah banyak menduduki daerah sini gitu ya. Itu namanya infiltrasi. Ini juga lepas satu, ini ucul satu aja dia lari ke pembuluh darah, bisa jalan-jalan ke seluruh tubuh. Itu hebatnya sel panas. Lepas satu aja masuk pembuluh darah, udah dia bisa jalan-jalan menjajah daerah yang lebih jauh. Ya sudah, itu mungkin itu dari saya. Mata sama THT. THT-nya memang nggak terlalu banyak ya. Jadi tadi ada polip, ada papiloma, kemudian ada apa? Nasopharyngeal karsinoma. Ini nggak banyak biasanya dikirim ke PA. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, ini kalau nggak ada, sepertinya ya. belum ada dokter. Ya, dicerna dulu aja. Nanti lama-kelamaan ya, semoga terus semakin mengerti gitu ya. Kalau sudah terbiasa dengan biasa lama-lama biasanya apa lara itu. Ini keratin doangnya. Karena yang dia visual katanya enak kalau lihat gambar-gambar itu. Jadi melek katanya. Katanya yang dulu-dulu itu. Katanya kakak-kakak saya ini. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Baik,